Nah, karena dengan niatan untuk fasilitas manekung, maka tidak ada sesuatu apapun yang ada di pesanggerahan ini yang tidak tersempurnakan. Apapun bentuknya itu, semuanya, segalanya, seluruhnya yang ada di pesanggerahan ini semuanya tersempurnakan. Tidak ada yang tidak. Untuk panjenengan yang belum klik bener tentang manekung, mohon diperhatikan informasi dari saya yang kesekian kalinya ini. Manekung yang dalam istilah lainnya disebut sebagai Isra Mi'raj atau perjalanan abadi jiwa raga, atau juga disebut sebagai moksa, adalah puncaknya alam semesta seisinya, apapun tetek bengek di dalamnya. Saya ulang, manekung yang juga disebut-sebut sebagai Isra Mi'raj atau perjalanan abadi jiwa raga, atau juga disebut sebagai moksa, adalah puncaknya atau titik puncak atau klimaknya semesta alam seisinya, apapun tetek bengek di dalamnya, termasuk yang sering kita sebut-sebut sebagai Tuhan. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait di dalam manekung. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung di dalam manekung. Karena semesta alam seisinya puncaknya adalah manekung atau Isra Mi'raj atau perjalanan abadi jiwa raga, atau juga disebut sebagai moksa, bukan muksa ya. Muksa sama moksa itu beda. Kalau muksa itu adalah kesempurnaan abadi. Tapi muksa
masalah panjenengan, apapun perkara panjenengan, apapun yang terkait dengan panjenengan itu, kalau dikatakan penyelesaian, nah penyelesaiannya ada di dalam Manekung. Kalau disebut solusi, nah solusinya itu ada di dalam Manekung, karena Manekung adalah puncak daripada semesta alam seisinya. Dan untuk Manekunglah pesanggrahan ini saya buat. Jadi pesanggrahan ini saya buat bukan untuk menampung kadang yang sedang bermasalah, bukan untuk menampung siapapun yang ingin mempelajari Wahyu Pancagaib dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, bukan. Karena apa? Karena terkait Wahyu Pancagaib, terkait Wahyu Pancalaku, itu sudah tidak ada lagi yang belum saya informasikan secara terbuka di media sosial. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu apa dan bagaimana, sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Dan itu bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Artinya tidak membutuhkan padepokan, tidak membutuhkan pesanggrahan, bahkan tidak membutuhkan atau tidak mengharuskan bertatap muka dengan saya. Bisa dipelajari di rumahnya masing-masing, sambil bekerja, sambil berkeluarga, dan lain sebagainya. Dan pesanggrahan ini bukan untuk itu. Dari awal saya membuat pesanggrahan ini adalah untuk Manekung, siapapun dia. Nah, puncaknya Manekung, puncaknya Isra Mi'raj, puncaknya perjalanan abadi jiwa raga, puncaknya moksa adalah kesempurnaan abadi. Nah, sudah nggak ada lagi nih. Yang lebih tinggi dari kesempurnaan abadi ini nggak ada lagi. Artinya semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di bawah kaki kesempurnaan abadi. Jika kesempurnaan abadi itu adalah makhluk dan memiliki kaki, jadi apapun itu ada di bawah kakinya kesempurnaan abadi. Nah, di dalam kesempurnaan abadi inilah Maha Suci berdomisili. Dan di dalam kesempurnaan abadi inilah awal mula kita dicipta, diperjanjikan, dan diutus turun ke dunia ini. Dan di kesempurnaan abadi inilah nantinya seluruh makhluk tanpa terkecuali akan kembali manunggal dengan asal usulnya. Nah, karena dengan niatan untuk fasilitas Manekung, maka tidak ada sesuatu apapun yang ada di pesanggrahan ini yang tidak tersempurnakan. Apapun bentuknya itu, semuanya, segalanya, seluruhnya yang ada di pesanggrahan ini semuanya tersempurnakan. Tidak ada yang tidak. Pesanggrahan ini saya berdirikan dengan keringat saya dan keringatnya para kadang yang ikut berpartisipasi tentang pesanggrahan ini. Dan pesanggrahan ini berdiri di atas tanah hak milik kadang kita, Mbah Minarno,
yang dipercayakan kepada kita untuk digunakan sebagai tempat beribadah, menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo. Terkait tetek bengeknya, jika kadang kita di luar sana yang ikut berpartisipasi tentang pesanggrahan ini membentukkan bantuannya berupa uang, saya ndak ambil pusing uang itu asalnya dari mana, hasil apa, saya ndak peduli. Yang penting begitu sampai di tangan saya sempurnakan. Jadi saya nggak peduli apakah uang itu hasil korupsi, nyolong, nipu, saya ndak peduli. Dengan niat berpartisipasi tentang pesanggrahan ini, lalu sampai di tangan saya, kemudian saya sempurnakan. Kenapa? Apapun yang ada di pesanggrahan ini harus sempurna, karena pesanggrahan ini adalah sarana belajar terkait kesempurnaan abadi. Jadi apapun yang ada di pesanggrahan ini harus tersempurnakan. Jika tidak, maka akan menjadi karma, dan karma ini nanti akan mempersulit siapapun yang menekung. Sebab itu saya selalu wanti-wanti, jika ada kadang yang berniat mengulurkan uangnya, entah itu untuk membantu terkait pesanggrahan ini, atau entah itu untuk membantu transportasi, maksudnya apa, urusan dapur, saya harus tahu gitu. Diterima ndak diterima saya harus tahu. Karena apa? Karena itu ada tanggung jawabnya. Artinya harus tersempurnakan, apapun itu bentuknya, itu harus tersempurnakan. Karena jika tidak, nanti akan menjadi karma, dan karma itu akan mempersulit siapapun yang menekung. Dan ini di luar keinginan saya. Di dalam manekung tidak ada istilah guru, tidak ada istilah murid, tidak ada istilah pembimbing, tidak ada istilah yang dibimbing, pendidik atau yang dididik, kiai atau santri. Tidak ada. Di dalam manekung yang ada hanyalah teman. Bahkan yang disebut kadang di dalam manekung itu tidak berlaku. Yang berlaku di dalam manekung adalah teman. Teman seperjalanan menuju kesempurnaan abadi. Loh, kadang kan statusnya lebih wah. Betul. Kadang itu masih ada ikatan saudara, masih ada ikatan, apapun alasannya masih ada ikatan. Itu kalau kadang. Tapi kalau teman itu nggak ada ikatan apa-apa, namun saling percaya, saling jujur, terbuka, itu teman. Jadi lebih dipakai untuk manekung istilah teman. Selain teman itu tidak terpakai di dalam manekung. Nah, karena hubungan kita di dalam manekung, kebersamaan kita di dalam manekung adalah teman, dan teman seperjalanan di dalam menuju kesempurnaan abadi, maka yang namanya teman, jenengan sudah paham belum? Yang namanya teman seperjalanan. Yang namanya teman seperjalanan itu harus saling percaya, harus saling jujur, terbuka. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu namanya teman. Apalagi teman seperjalanan. Kalau tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, tidak ada kebersamaan, tentu perjalanan itu tidak asik. Ya. Pasti ada beban di dalam perjalanan itu.
atau di dalam Isra Mi'raj, atau di dalam perjalanan abadi jiwa raga, atau di dalam moksa, jika ada status guru dan murid, kiai dan santri, tidak bisa. Karena itu sudah beban. Oke. Apalagi ada ketidakterbukaan antara teman. Semisal contoh, karena di sini saya adalah teman seperjalanan panjenengan, di antara saya dengan panjenengan tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan. Ini tidak bisa. Itu sulit. Karena apa? Karena kesempurnaan abadi adalah bersih. Kesempurnaan abadi adalah suci. Kesempurnaan abadi adalah murni. Selain itu disebut noda. Selain itu disebut kotoran. Jadi tidak bisa. Sebab itu tidak sedikit pesantren-pesantren, padepokan-padepokan, perguruan-perguruan yang konon katanya menuju kesempurnaan abadi tidak berhasil. Karena apa? Karena ada status guru dan murid, ada status kiai dan santri, dan prosesnya tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, yang ada saling memanfaatkan, sehingganya nggak bisa mencapai kesempurnaan abadi sekalipun syarat-syaratnya memadai. Tapi kalau lakunya tidak mendukung, tidak bisa. Ini rumitnya mencapai kesempurnaan abadi. Gitu. Jadi apapun bentuknya, kita harus fair, jujur, terbuka. Jika masih ada sesuatu rahasia, belum bisa, bahkan tidak bisa. Itu tetek bengek tentang manekung. Lalu tentang tata cara dan teknik terkait penyelesaian atau solusi atau jalan keluar, apapun itu yang terkait dengan diri kita, hampir setiap patrap panjenengan sedang berlatih. Ditambahi lagi, walaupun panjenengan masih dalam sikon manekung, artinya belum berhasil, tapi di hampir setiap waktu kadangan saya selalu memberikan informasi kepada yang sedang tidak manekung, dan yang masih manekung pun ikut mendengarkan tentang bagaimana penggunaan dari apa yang sudah kita latih di setiap patrapnya. Dan kali ini saya akan mengulanginya, mungkin untuk yang ke-100 kalinya. Bahkan mungkin lebih dari 100 kalinya saya menginformasikan ini. Kalau panjenengan masih saja nggak mudeng, kebangetan. Lawang apapun yang keluar dari mulut saya, ini nggak pakai rahasia, nggak pakai berbelit-belit, nggak pakai tutup, nggak pakai istilah, nggak pakai filosofi, nggak pakai teka-teki, nggak pakai. Kalau masih ada yang nggak mudeng, kebangetan. Berarti panjenengan tidak serius belajar. Saya akan mengulanginya lagi. Ketika kita melakukan patrap samadhi mijil soan di dalam manekung, setelah melalui fase-fase seperti fase kunci, fase faweling, fase mijil,
lalu bersamadhi total, menonaktifkan pikiran dan menonaktifkan hati. Artinya ndak usah mikir apa-apa, nggak usah batin apa-apa, cukup gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi ketika bersamadhi. Dan apapun prosesnya, itu hanya ada dua rasa. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Saya ulang, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Saya ulang sekali lagi, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Apapun proses yang terjadi, artinya bukan proses yang dinikmati, tapi rasanya proses. Dan apapun prosesnya, itu rasanya hanya ada dua, yaitu enak dan tidak enak. Apapun bentuk prosesnya, di antara dua ini, mana yang muncul, mana yang timbul, mana yang datang. Kalau kedua-duanya tidak mungkin, pasti salah satunya. Jika yang muncul itu adalah rasa tidak enak, maka nikmatilah rasa tidak enak itu dengan kesadaran, bukan dengan pikiran, bukan dengan hati maksudnya. Jika yang muncul itu rasa enak, maka rasa enak itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran, bukan dengan pikiran, bukan dengan hati. Nah, di sini berarti panjenengan sedang melatih kesadaran panjenengan mengarah kepada rasa. Kenapa kesadarannya kok dilatih mengarah ke rasa? Karena rasa itu tempat duduknya hidup. Kalau kita arahkan kepada hidup, leweng kenal aja belum, melihat saja tidak. Jadi di sini kita menggunakan teknik. Tekniknya adalah mengarahkan kesadaran ke tempat duduknya atau ke singgasananya, tempat di mana dia jumeneng. Di sini berarti panjenengan sedang melatih mengarahkan kesadaran. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio atau mijil sejati, ketika patrap samadhi sabdo sejatine satrio, kesadaran panjenengan digunakan untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung. Saya ulang, setelah sabdo sejatine satrio, pikiran dinonaktifkan, hati dinonaktifkan. Maksudnya nggak usah mikir apa-apa, tidak usah batin apa-apa. Cukup gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Saya ulang, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Saya ulang sekali lagi, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Napas yang keluar dari hidung. Artinya yang dinikmati itu bukan napasnya, tapi rasanya napas yang keluar dari lubang hidung. Di sini berarti panjenengan masih tetap melatih mengarahkan kesadaran kepada rasa. Kenapa kok lagi-lagi rasa? Karena rasa adalah tempat duduknya hidup, singgasananya hidup, tempat di mana hidup itu jumeneng atau tinggal. Itu latihannya selama panjenengan sedang manekung. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Ketika praktek, cara penggunaannya bagaimana? Cara menggunakannya sama, hanya saja titiknya yang diubah.
luar sana, kesadaran tetap kita gunakan untuk menikmati rasa. Namun yang dinikmati itu bukan rasanya hasil patrap, tapi rasanya masalah yang panjenengan hadapi, rasanya perkara yang panjenengan hadapi, rasanya kepentingan yang panjenengan hadapi. Semisal contoh, di rumah panjenengan sendiri ada tetangga panjenengan atau orang lain ngatain panjenengan sesat. Ketika telinga panjenengan mendengar ada seseorang yang mengatakan panjenengan sesat, itu kan ada rasanya. Ketika dikatain kamu sesat, kamu kafir, nah rasa yang muncul itu seneng, jengkel, benci, atau panas, atau tersinggung, atau apa. Nah rasa yang muncul itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran. Ketika panjenengan berhasil menikmati rasa yang muncul ketika ada seseorang ngatain kafir, katakan apa yang panjenengan inginkan. Kalau panjenengan menginginkan orang itu mati, katakan mati kamu. Kalau panjenengan memiliki kebijaksanaan dan mengampuni apa yang orang yang mengatakan kamu kafir, dan panjenengan ingin dia sadar, katakan tercerahkan atau tergugah kesadarannya atau selamat kowe. Contoh kedua, satu misal di luar sana panjenengan dihadapkan dengan sebujur bangkai atau sebujur mayat. Jangankan mayat itu dari keluarga kita sendiri, bukan keluarga kita saja, ketika kita dihadapkan dengan mayat mesti ono rasane. Nah, rasa yang muncul ketika kita menyaksikan ada sebujur mayat di depan kita, nah rasa itulah yang dinikmati dengan kesadaran. Nah, kalau panjenengan berhasil menikmati rasa yang muncul ketika panjenengan menyaksikan ada mayat di depan panjenengan, katakan apa yang panjenengan mau tentang mayat itu. Apa panjenengan ingin mayat itu hidup lagi atau hancur? Kalau panjenengan menginginkan mayat itu hancur sempurna, katakanlah sempurna. Nah, kalau panjenengan menginginkan mayat itu hidup lagi, katakan hidup. Contoh ketiga, ini yang ke-100 kali, bahkan mungkin lebih dari ke-100 kali loh saya ngomong ya. Contoh yang ketiga, di luar sana panjenengan sedang dirundung masalah hutang, rentenir lagi. Ketika panjenengan didatangi penagih yang menagih hutang panjenengan, pasti itu ada rasanya. Nggak mungkin deh nggak ada rasanya, itu nggak mungkin. Mustahil tidak ada rasanya. Nah, rasa yang muncul ketika panjenengan ditagih utang itu panjenengan nikmati dengan kesadaran. Nah, kalau panjenengan berhasil menikmati rasa yang muncul ketika panjenengan ditagih utang, nah panjenengan tinggal ngatakan apa yang panjenengan mau tentang utang panjenengan itu. Lunas apa bertambah banyak gitu. Nah, kalau panjenengan menginginkan utang panjenengan tambah banyak, katakan hutang saya lebih banyak lagi. Nah, kalau panjenengan menginginkan hutang itu lunas, ya katakan lunas. Apakah itu sulit untuk dicerna?
Ini gilanya saya. Gilanya saya itu tidak mau menggunakan rahasia apapun. Berbelit-belit itu tidak mau. Dan ini sudah panjenengan latih selama manekung. Nah, untuk yang selesai manekung artinya sudah resmi punya hak menggunakan itu. Nah, untuk yang masih menekung kan sedang berlatih. Artinya ketika sampai di fase itu panjenengan harus berhati-hati, karena panjenengan sedang melatih mengarahkan kesadaran, agar nantinya ketika praktek panjenengan tidak dandap, tidak bingung lagi, tidak belajar lagi, karena sudah hafal caranya mengarahkan kesadaran seperti ini. Yeah. Manekung adalah titik puncak klimaknya semesta alam seisinya. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait di dalam manekung. Kalau kita berbicara tentang penyelesaian, berarti apapun itu penyelesaiannya ada di manekung. Kata Pak Web, nah ini berbicara katanya Pak Web ya. Katanya Pak Web, dengan manekung semua masalah akan teratasi, terselesaikan, bahkan tersempurnakan. Nah, ini perlu panjenengan buktikan. Jangan berhenti pada katanya Pak Web. Kalau katanya Pak Web sehebat apapun itu masih palsu, itu masih semu. Jadi panjenengan harus bisa membuktikan sendiri. Bener nggak katanya Pak Web ini? Caranya seperti itu. Katanya Pak Web, manekung menyelesaikan segalanya, semuanya, seluruhnya, bahkan menyempurnakan. Tapi ketika saya pulang dari manekung, hutang saya belum lunas, sehingga saya masih ditagih hutang. Atau saya sudah selesai manekung, masih tinggal di pesanggrahan, tapi masalahnya belum selesai. Bukti kebenaran apa yang dikatakan Pak Web itu di mana? Panjenengan tahu apa itu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono? Dan saya juga sudah sering menjelaskan itu. Panjenengan tidak bisa mendikte dia. Artinya dia tahu apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di dalam hati panjenengan, dia tahu. Makanya karena panjenengan dengan saya sudah sama-sama tahu, dia memberikan anak tangga supaya panjenengan mau membuktikan apa yang saya katakan. Selesai manekung, pulang ke rumah, utangnya nggak lunas, kan ditagih hutang karena utangnya nggak lunas. Bukankah tadi saya katakan, ketika ditagih utang, kue kan ono rasane. Praktekkan apa yang saya katakan. Itu adalah anak tangga untuk panjenengan membuktikan apa yang saya katakan. Selesai manekung dan belum pulang dari manekung, masalahnya belum selesai di rumah. Iseng buka HP, cari kabar di rumah, ternyata masalah di rumah belum selesai. Bukankah tadi sudah saya katakan? Praktekkan itu. Ketika mendengar, mengetahui kabar keluarga di rumah masalahnya belum selesai, kan ono rasane. Ono rasane kuwi. Lah mbok dinikmati rasane kuwi nganggo kesadaran seperti yang selama kita berlatih di sini. Katakan apa yang kamu mau. Jadi aja gangge-gangge ora kepanggih. Ini bukan kemarahan saya. Ini cinta kasih sayang saya buat panjenengan semua sing degel oteke. Nggak bisa dihitung saya menginformasikan ini. Tapi jenengan nggak mudeng-mudeng. Nah, cangkem ngerti bermimil orang nganggo hitungan, ngowahi teknik, ngowahi cara, ngowahi contoh praktik kok. Praktekkan
bersungguh-sungguhlah belajar. Yang masih menekung bersungguh-sungguhnya belajar ketika sampai di fase itu, karena panjenengan sedang melatih kesadaran pribadi panjenengan untuk mengarah kepada satu titik yang nantinya mungkin panjenengan akan hadapi. Nah, untuk yang sudah selesai menekung, latih itu. Carilah media yang sederhana, yang sekiranya panjenengan hafal rasanya. Latih itu. Di dalam latihan kok sampai muncul sebuah masalah, ada kesempatan toh? Kan kesempatan emas. Ketika latihan kok muncul sebuah sarana, sebuah media, ujuk-ujuk margo HP ini dewe dipateni, kabar keluarga berusaha menghubungi melalui HP lain, HP-nya orang lain yang sekiranya sama-sama tahu. Akhirnya kabar keluarga dari rumah itu nyampe juga ke telinga kita. Itu kan kesempatan emas. Golek sarono, golek target kanggo latihan angel. Rono kuwi wicaksana, dia ndak kurang-kurang. Dia tahu semua apa yang kita apakan. Tahu. Itu kan media, target atau sarana atau anak tangga dari Romo yang mestinya kita manfaatkan, kita gunakan sehingga tidak sia-sia semuanya. Romo memberi anak tangga yang tidak sia-sia, panjenengan berlatih ya tidak sia-sia. Ada yang menganggap saya marah? Saya nggak marah, tapi saya justru sayang sama jenengan. Makanya saya ndak rela panjenengan ndak paham ini tuh, ndak rela, karena ini amat penting. Ini puncaknya mas ini puncaknya. Lebih dari ini gak enek gitu loh, nggak ada yang lebih dari ini puncaknya. Makanya saya nggak rela panjenengan nggak paham, panjenengan nggak ngerti, nggak tahu, itu saya nggak rela. Karena apa? Karena panjenengan sudah bersusah payah berjuang, sudah bersusah payah berkorban, dan sudah bersusah payah untuk bisa mengabdi bersama-sama dengan saya di sini. Dan kalau nggak ada hasilnya kan mesak nih, nggak ada hasilnya kan menyedihkan itu. Bukan berarti setelah ini saya nggak mau bicara lagi. Oh, saya akan lebih bengok-bengok nih bare iki nek ana sing nggak paham. Nek nanti ana sing nggak paham lebih bengok-bengok nih dibanding iki mau aku. Gitu loh. Sungguh saya tidak ingin panjenengan gagal. Karena saya tahu betul rasanya orang gagal itu seperti apa. Karena dulu sewaktu saya masih dalam proses pencarian, sing jenenge gagal ki nganti apal aku. Nganti koyo klambine dhewe. Sing jenenge gagal. Jadi saya paham betul rasanya wong gagal iki koyo ngopo. Paham banget. Dan karena saya sudah paham, saya ndak ingin panjenengan mengalami kegagalan-kegagalan itu. Dan kesadaran yang barusan kita bahas adalah puncaknya. Itulah yang terpenting. Itulah Cangkok Wijaya Kusumo. Cangkok Wijaya Kusumo yang diterima oleh Mendiang Romo Semono Sastro Hadi Wijoyo ketika beliau bertapa di Nusa Barong Cilacap. Yo kuwi kesadaran yang sering saya bahas dengan istilah kesadaran. Wahyu terluar biasa dari Maha Suci untuk seluruh makhluknya. Mungkin di luar sana sama saja ada yang masih belum klik, sehingganya ketika dia nyimak video ini mungkin dia akan berkomentar seperti ini. Wah gampang Pak Web, berarti saya juga bisa mempraktekkan Pak Web yang. Kalau panjenengan sudah menekung boleh, karena panjenengan punya hak. Tapi kalau belum menekung hanya sebatas wicaksono. Karena apa? Karena belum pernah sampai di
suci. Kebersihan pikiran, kebersihan hatinya, kebersihan syahwatnya belum mendapat pengakuan dari Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jadi belum punya hak untuk menggenggam cangkok kembang Wijaya Kusuma. Tidak bisa. Bisanya hanya sebatas wicaksono. Maksudnya kesaksian saja, hanya sebatas kesaksian, tidak lebih dari itu. Yang namanya kesaksian, yang namanya wicaksono, ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Dan kedua-duanya, kalau berhasil ya jangan bangga, kalau tidak berhasil ya jangan kecewa. Itu namanya wicaksono. Beda dengan panguwasa. Kalau panguwasa sabda dadi. Dan itu hanya haknya para putra kekudangane Rama yang sudah berjuang, sudah berkorban, dan sudah mengabdi alias manekung. Karena dengan manekung berarti dia sudah mendapat pengakuan dari Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono tentang kebersihan pikirannya, hatinya, dan syahwatnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengeklaim pikiran, hati, syahwatnya sendiri sudah bersih. Karena yang mengetahui itu bukan kita, panjenengan, atau orang lain, melainkan sang pemilik itu sendiri. Artinya yang bisa mengakui kalau pikiran, hati, syahwat kita itu sudah bersih adalah sang pemilik itu sendiri. Nah, kalau belum manekung gimana caranya? Kalau tidak dengan Isra Mi'raj, carane piye? Jadi kalau belum manekung dan manekungnya belum selesai, belum punya hak, bukan belum bisa ya. Tetap bisa, tapi hanya sebatas wicaksono. Jadi belum punya hak untuk menggenggam cangkok kembang Wijaya Kusuma atau kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Berarti kalau sudah selesai manekung, sudah mendapat pengakuan dari Romo tentang kebersihan pikiran, hati, syahwat. Iya. Buktinya apa Pak Web? Buktinya apa? Kesempurnaan abadi adalah bersih, murni, atau suci. Kesempurnaan abadi adalah suci. Suci itu bukan bentuk, suci itu bukan warna, suci itu bukan sebutan. Suci itu adalah keadaan yang tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu suci. Sedangkan suci atau kesempurnaan abadi adalah titik akhir tujuan manekung kita. Artinya, kalau panjenengan, bukan saya, kalau panjenengan berhasil saya temani masuk ke kesempurnaan abadi atau masuk ke suci, berarti panjenengan suci kan? Kalau panjenengan tidak suci, betapapun hebatnya saya tidak akan pernah bisa menemani panjenengan masuk ke alam suci, ke alam kesempurnaan abadi. Karena kesempurnaan abadi adalah suci, dan suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri dengan apapun. Kalau sampai bisa masuk ke situ, berarti panjenengan suci. Kalau tidak suci, tidak mungkin. Betapapun saya bersikeras menemani panjenengan, menyeret panjenengan, menuntun panjenengan untuk masuk ke situ, kalau Romo mengatakan urung resik pikirane, no bro,
Saya tidak akan bisa membawa panjenengan masuk. Nggak bisa. Ini tergambarkan di dalam sejarah besar Isra Mi'raj yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menghadap Allah, Jibril tidak mampu mendampingi. Itu suci. Kurang suci apa seorang Jibril? Jibril adalah makhluk kinasihe Gusti Allah. Ewa semono Jibril tidak bisa masuk ke tempat itu. Mengantar Rasulullah hanya sampai di pintunya. Jibril berkata, mohon maafkan aku ya Rasul, aku tidak bisa mendampingimu masuk, karena kalau aku masuk aku akan hancur. Ini tercatat di dalam buku sejarah besar Islam. Kurang suci apa Jibril? Kurang hebat apa Jibril? Tapi tidak bisa memasuki suci, tidak bisa memasuki kesempurnaan abadi. Nah, kalau saya berhasil menemani panjenengan masuk ke situ, berarti kebersihan pikiran panjenengan, kebersihan hati panjenengan, kebersihan sahabat panjenengan diakui bahwasanya suci. Mula saya ndak jenuh-jenuh, ndak bosan-bosannya memberi motivasi. Setelah selesai manekung, jaga jangan sampai ternoda, jangan sampai terkotori. Karena apa? Karena selesai manekung panjenengan itu baru lahir. Suci-suci nih panjenengan dalam keadaan fitrah. Jangan nodai lagi, jangan kotori lagi, jaga baik-baik. Paham gak? Ya, wis singkat saja. Nah, kalau terlalu panjang terlalu banyak, sampean gak iso ngerekam meneh. Ayel aku. Nanti kalau panjang-panjang gak kelingan neh. Wis sesuk aku bengok-bengok neh. Sumpah nengok sampean ning nanggap aku ning kene. Direkene aku iki layar tancep apa. Wong nanggap kok bendino. Ya. Kadangan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu dan kita sambung kali lain. Dan saya ingin kadangan berikutnya dengan tema yang lain. Judulnya lain, ojo iki ya bosen ngucap apa ngungkap iki ya wis ora asik neh wis diungkap berulang-ulang kali ngungkape kuwi maneh mbok judulnya ganti. Oke, nggih. Selamat berjuang buat panjenengan, sukses untuk kita semua.